Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita mulai pertemuan kelas BK hari ini, silahkan kita berdoa dulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang motivasi berprestasi. Oke, silakan perhatikan dulu gambar di layar laptop HP kalian. Bisakah kalian menemukan gambar wajah di sana? Kan 13 wajah seseorang di sana. Semakin kalian menemukan banyak gambar wajah di sana, itu menunjukkan ketajaman mata Anda. Nah, ini adalah gambar kedua. Bisakah kalian menemukan? Di sana ada gambar kuda, singa, beruang, bapak, seorang perempuan, kemudian serigala. Diakui bahwa bangsa Jepang begitu pesat dan unggul dalam produktivitas dan prestasi teknologinya. Bangsa ini telah mengalahkan Eropa dan Amerika. Kini Korea pun mulai membuntuti Jepang. Apa rahasianya? Bagaimana sumber daya manusianya? Sehari-hari kita sering menemui orang yang begitu rajin, tekun, dan sangat berprestasi tinggi. Mereka sangat produktif dan kreatif. Sebaliknya, banyak dari orang-orang kita yang santai-santai saja, bekerja ala kadarnya dan malas-malasan. Mereka acuh tak acuh dengan kesuksesan. Motivasi berprestasi merupakan bekal untuk meraih sukses. Dengan memiliki motivasi berprestasi, maka akan muncul kesadaran bahwa dorongan untuk selalu mencapai kesuksesan, perilaku produktif, dan selalu memperhatikan kualitas. Motivasi adalah daya penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri. Jadi, kalau kalian sudah memiliki yang namanya motivasi, kalian gak perlu dipaksa-paksa lagi untuk melakukan sebuah kegiatan atau untuk mencapai sesuatu yang kalian inginkan. Tanda-tanda orang yang memiliki dorongan kesuksesan tinggi. Yang pertama, dia lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Jadi dia lebih merasa bangga dan merasa puas ketika dia melakukannya dengan usahanya sendiri. Bagaimana dengan kamu? Yang kedua, sukses itu bukan karena nasib mujur, tetapi hasil dari perjuangan. Jadi yakinlah bahwasanya nasib mujur itu tidak akan kita temui ketika kita tidak melakukan yang namanya sebuah proses. Dari proses itulah ada yang namanya perjuangan untuk kita mendapati sebuah kesuksesan. Yang ketiga, kegagalan bukan berarti sesuatu hal yang sial, tetapi karena volume usahanya masih kurang. Jadi, seseorang yang memiliki dorongan kesuksesan yang tinggi, dia tidak mengenal kata gagal, gitu ya. Gagal itu wajar, gagal adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Jadi, bukanlah sebagai sesuatu hal yang sial, tetapi harus ada perbaikan di dalam usahanya. Yang keempat, mereka kreatif, lebih gigih, energik, lebih suka bertindak daripada berdiam diri, produktif dan penuh inisiatif. Jadi, orang yang memiliki dorongan kesuksesan yang tinggi, dia memilih untuk tidak berdiam diri. Kalaupun dia memiliki satu kebuntuan, maka dia akan mencari cara yang lain. Yang kelima, dia menyukai tantangan dan memilih tugas yang resikonya realistik sesuai dengan kemampuan nyata yang dia miliki. Jadi, bagaimana kita menyikapi sebuah tantangan? Tentu orang yang memiliki dorongan kesuksesan tinggi, dia akan menyikapinya dengan positif. Dia menganggap itu sebuah tantangan yang baru untuk menambah atau untuk melangkah menuju step kesuksesan berikutnya.
Yang terakhir, selalu mengevaluasi dan mencari umpan balik untuk lebih giat lagi. Jadi setiap apa yang dia telah lakukan, dia selalu melakukan yang namanya evaluasi. Barangkali ada yang kurang dari sisi mana begitu ya. Barangkali ada yang harus diperbaiki, maka dia akan selalu memperhatikan hal tersebut. Jadi bagaimana cara menumbuhkan motivasi berprestasi? Yang pertama, kalian tetapkan tujuan. Apa tujuanmu? Di dalam atau apa niatmu ya, tujuanmu dalam mencapai sebuah prestasi itu. Tetapkanlah dulu. Saya yakin kalian semua ingin memperoleh cita-cita ya. Cita-cita seperti apa? Setinggi mungkin, seperti itu ya. Cita-cita yang setinggi mungkin, yang itu bisa membahagiakan kedua orang tua kalian. Tetapkan dulu yang pertama tujuanmu sekolah, tujuanmu berprestasi itu untuk apa. Kemudian di mana letak kita harus membangun sebuah kebiasaan dari 5 poin ini. Gitu ya. Biasakan dalam segala sesuatu kita itu, yang pertama kita menetapkan tujuan. Kemudian yang kedua, susunlah target yang masuk akal. Jadi target-target keseharianmu itu kalau bisa dibikin jadwal seperti itu ya, target-target yang masuk akal. Misalkan dalam 2 tahun ini gitu ya, saya sekarang duduk di kelas 11. Dalam 2 tahun ini saya harus dalam 1 tahun ini aja dah. Dalam 1 tahun ini saya harus bisa menguasai semua mata pelajaran yang diberikan oleh guru, seperti itu. Jangan sampai ada satupun yang saya kesulitan di sana. Kemudian saya harus mendapatkan nilai bagus ketika saya prakrim. Misalkan ya, kelas 11 kan sudah mulai mau prakrim nih. Dan targetnya itu harus masuk akal. Buatlah rencana-rencana atau jadwal kegiatanmu sehari-hari yang masuk akal ya. Yang masuk akal, misalkan saya ngasih waktu belajar setiap hari 10 jam. Masuk akal nggak kalau 10 jam setiap hari itu? Selain di sekolah maksudnya. Nggak ya? Jadi yang realistis saja, yang masuk akal saja. Yang penting rutin belajar itu, selain di sekolah, di rumah juga luangkanlah untuk belajar, seperti itu. Walaupun kamu memberikan waktu belajar di rumah itu hanya 1 jam, tapi buatlah itu secara rutin, seperti itu. Jadi bisa realistis gitu ya. Bukan kita itu dalam seminggu saya dalam 1 hari belajar selama 10 jam, besoknya nggak usah belajar. Jadi itu tidak realistis itu ya. Jadi nggak bisa belajar itu dirapel, seperti itu. Sama dengan mau nggak kamu sikat giginya dirapel kalau mandi? Mau nggak? Dalam 1 hari saya sikat gigi 10 kali, selanjutnya nggak usah. Gitu mau. Jadi nggak bisa begitu. Belajar menggunakan bahasa prestasi. Ini juga bagian dari kamu harus membiasakan dirimu, gitu ya, menggunakan bahasa prestasi. Maksudnya berilah gitu ya ruang-ruang atau berilah pemikiran-pemikiran yang ada di otak kita itu pemikiran-pemikiran yang positif. Karena pemikiran sesuatu yang keluar dari lisan kita itu akan menjadi sebuah doa. Kalau kalian katakan saya tidak bisa, maka saya tidak bisa, tubuh akan merespon seperti magnet, saya tidak bisa. Tapi kalau kalian terus memotivasi membiasakan lisan kita mengucapkan ataupun di dalam hati, saya pasti bisa. Kalau yang lain nggak bisa, kalau yang lain bisa, saya juga bisa. Saya harus bisa. Oh, ini adalah hal yang tidak sulit. Ini adalah hal yang mudah, bisa saya kerjakan. Gitu ya. Jadi positifkanlah gitu ya. Jangan ketika melihat teman yang pintar kita ciut duluan, seperti itu. Karena masing-masing kita punya kelebihan gitu ya. Kemudian yang keempat, belajar sendiri, cermat menganalisis diri.
Jadi belajar sendiri, cermat menganalisis diri, maksudnya bagaimana? Jadi kalian yakin bahwa ketika kalian belajar, pasti kalian bisa, akan bisa. Dan cermat menganalisis diri, di sisi mana saya yang kurang, seperti itu ya. Saya yang kurang di sisi mana? Ketika sudah kita cermat menganalisa diri kita, maka akan ada solusi di situ. Misalkan, oh saya kurang di pelajaran matematika, berarti saya ini butuh teman yang saya harus bertanya dengan kepadanya, seperti itu. Gitu ya. Kemudian yang kelima, perkaya motivasi. Perkaya motivasi itu bisa kalian itu mencari motivasi dari luar, gitu ya. Mencari motivasi dari luar. Misalkan kita banyak belajar dari teman kita yang punya prestasi di bidang apa begitu, yang sudah punya penghargaan, kemudian banyak mengikuti lomba misalkan ya. Jadi banyak kita berkumpul dengan teman-teman yang dia itu semangat, rajin. Insya Allah kita akan juga terikut semangat, terikut terus belajar, rajin belajar. Oke, silahkan disaksikan video berikut ini. Gue mau meeting di sini. Emangnya ikatin demo yang lo apa? Udah, awas. Mau ngetek sama gue. Nantangin gue. Bawa sepeda jaga becus loh. Alah, jangan banyak omong, mendingan bikin aja jalan kaki sama gue. Ayo, siapa takut? Pada mau kemana lo? Kayak yang serius? Alah, jangan campur rasa tahu lu. Kamu kemana? Bukan mau ada janji sama Rodi. Ngapain nih kamu ikut aku? Ikutan apaan sih? Voli, basket, futsal. Enggak, pokoknya gue mau ngetek. Udah, cari. Mau ada acara, Pak. Dari mana sih lo? Lama banget. Enggak, dari Kerawang dulu. Jangan dari Kerawang tuh. Katanya lo mau ngajakin gue nih. Diajakin di tempat beginian mau apa sih? Aja, udah nih. Kalau masih lo takut berani. Kan kataku juga apa? Ini kamu di sekolah saja ikut eskul, kegiatan yang bermanfaat kan banyak. Ya udah, dari mulai sekarang aku akan berubah. Aku mau ikutin saran kamu. Mau balapan lagi kalau sama gue? Sorry, aku udah gak mau balapan lagi sama kamu. Cemen lu. Kalian tahu gak? Si Randy mendapatkan piala FL2SM. Kalau nggak salah itu kan kalau film itu kaya. Yaudah kita berangkat. Ayo.
nyesel nggak ikut kegiatan yang ada di sekolah. Renita, ayo kita tinggalkan dia. Jangan pernah takut untuk berubah ke jalan yang lebih baik. Karena sejelek-jelek kelakuan manusia jika dia ada keinginan untuk berbuat baik, menjadi seseorang yang lebih baik. Prestasi apa yang kamu inginkan? Nilai apa yang kamu ingin capai? Apakah kamu yakin yang kamu lakukan sekarang akan mengantarmu menjadi siswa terbaik? Perlu kamu tahu, keyakinan yang salah, cara yang salah hanya menghabiskan waktu dan menghambat kamu sukses. Dua kata yang perlu kamu tahu: terus belajar. Gak peduli seberapa malas kamu buka buku, kamu tetap belajar. Gak peduli teman kamu ngajak hangout, kamu tetap belajar. Atau gak peduli teman kamu yang toksik bilang kamu lemot atau apalah, kamu tetap belajar. Coba pikirkan apa yang terjadi bila kamu serius belajar dan gak pernah sia-siakan waktu. Berapa orang yang akan bangga dengan kamu? Apakah keluarga kamu, teman kamu, bahkan teman yang toksik pun akan tiba-tiba baik padamu? Dan betapa bangga mereka dengan nilai yang kamu dapat. Lalu betapa mudahnya kamu masuk di universitas top dunia untuk program S1, S2, atau S3 kamu. Tidak hanya itu, betapa banyak beasiswa yang akan kamu dapat. Bahkan kamu langsung ditawarkan masuk perusahaan multinasional. Untuk mendapatkan itu, perlu satu keputusan dan komitmen yang kuat, yaitu kamu harus disiplin. Dengan disiplin, kamu akan menjalani hari-hari kamu menjadi super produktif. Dengan disiplin, membuat kamu terus belajar dan gak rela waktu kamu terbuang. Gak peduli hal apapun terjadi, apa sedang hujan, atau banjir, atau macet, kamu tetap belajar, kamu tetap disiplin belajar. Tidak ada lagi kata menunda, tidak ada lagi kata tidak bisa, tapi saya pasti bisa. Tidak ada lagi kata malas, karena saya ingin mendapatkan nilai terbaik dan saya tunjukkan dengan disiplin dan kerja cerdas. Apabila kamu benar-benar ingin mendapatkan nilai A atau IPK 4, apabila kamu benar-benar ingin mendapatkannya, apabila kamu nggak cuma hanya sekedar ingin, tapi benar-benar merasakan betapa bahagianya kamu mendapatkan nilai itu, maka kamu harus rela berkorban. Sam Witwicky di Transformers pernah bilang, "No sacrifice, no victory." Tidak ada pengorbanan, tidak ada kemenangan. Mulai sekarang, tanamkan pada dirimu, saya rela tidur larut malam dan bangun lebih awal. Saya rela memanfaatkan waktu luang saya untuk belajar. Saya rela belajar walau sendirian, walau teman yang lain asik nongkrong atau main game. Saya terus belajar, saya persisten, saya yakin saya pasti menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Memang itu tidak mudah. Bila itu mudah, semua orang bisa melakukannya. Dan kamu adalah orang yang paling bisa konsisten melakukannya. Karena kamu adalah orang yang paling serius, paling semangat, dan paling kerja cerdas. Dan kamu yang paling kerja keras. Kamu perlu tahu hal apa yang sebenarnya kamu inginkan. Tapi kamu tidak akan mendapatkan itu kalau kamu tetap menghabiskan waktu dan menunda-nunda. Atau melakukan sesuatu yang tidak selaras dengan impian kamu. Selama kamu bisa komitmen untuk terus berusaha dan belajar di setiap harinya, dan super niat, hidupmu akan berubah dengan drastis. Kamu pasti bisa mendapatkan nilai A,
Kamu pasti bisa mewujudkan itu. Kamu sudah punya kemampuan itu. Gak peduli nilai kamu apa sekarang. Karena kamu sekarang berbeda dengan kamu sebelumnya. Karena kamu adalah yang paling kerja keras dan kamu yakin pasti bisa mendapatkannya.